Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kangen sama masa lalu kalian? Masa dimana kalian itu bebas tertawa, berekspresi, berlari ke sana kemari, tanpa harus mikirin banyak tugas atau pekerjaan. Pada masa itu tentu kita sering bermain permainan tradisional ya, yang mana mungkin salah satunya adalah permainan tradisional yang legendaris ini teman-teman, yaitu petak umpet. Nah coba deh sekarang kita pikirkan, kapan terakhir kali kita melihat anak-anak di sekitar kita bermain petak umpet? Nah, permainan ini mungkin ya dulu itu dimainkan oleh hampir semua teman-teman kita, dan mungkin juga permainan ini itu adalah permainan yang paling populer yang dimainkan di setiap sudut kampung. Tapi sekarang permainan ini mulai ditinggalkan dan juga sepertinya mulai termakan oleh zaman dan sudah hampir tenggelam dalam sejarah. Nah, mungkin bagi sebagian orang permainan ini merupakan permainan biasa yang dimainkan untuk keseruan atau kesenangan semata. Tetapi di balik keseruan itu ternyata ada nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya teman-teman, yaitu seperti nilai sosial, nilai budaya, atau bahkan nilai historisnya. Dan pada video ini kami semua akan membahas tentang nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu satu persatu. Kami berasal dari kelas 12 PPLG 1, kelompok 8, yang beranggotakan saya, Andika Rofif Sulistiawan dengan nomor urut 29. Saya Rena Wijaya dengan nomor urut 32. Saya Akmal Radmila Faresi dari urut 12. Saya Antoni Donald Apanov, absen 34. Pada video ini, kami akan menemani kalian dalam perjalanan bernostalgia permainan tradisional masa kecil kita sama-sama, yaitu permainan petak umpet. Oleh karena itu, tetaplah berada di tempat dan jangan kemana-mana ya teman-teman, karena kita akan menyaksikan video yang seru satu ini. Permainan tradisional petak umpet merupakan salah satu permainan tradisional legendaris yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Permainan ini bukan hanya menjadi hiburan bagi anak-anak saja, melainkan juga syarat akan nilai sosial, budaya, dan historis. Permainan ini dimainkan oleh sekelompok orang, di mana satu orang bertugas untuk mencari para pemain yang bersembunyi, sedangkan para pemain yang lain harus bersembunyi di berbagai tempat sesuai dengan tempat-tempat yang telah disepakati. Kata nih guys, aman-aman. Ayatori mitai ni 全部うまくいかないちゃんと渡せずにこんがらがったり Di Indonesia, permainan petak umpet sudah ada sejak zaman nenek moyang dan berkembang dengan berbagai nama serta variasi di setiap daerah. Aku ketahuan, tidak. Dalam budaya Jawa, permainan ini dikenal sebagai delikan yang berasal dari kata delik yang berarti bersembunyi. Biasanya, anak-anak Jawa memainkan delikan di halaman rumah, kebun, atau ganggang desa. Sementara itu, di daerah Sunda, permainan ini disebut ucing sumput, yang berarti kucing bersembunyi, mencerminkan gerak lincah dan strategi dalam bersembunyi dan mencari. Petak umpet juga memiliki variasi unik di beberapa daerah yang menambah keseruan dan makna permainan ini. Misalnya di Sumatera, terdapat variasi petak umpet yang menggabungkan unsur kejar-kejaran, di mana pemain yang ditemukan tidak langsung kalah. Oh bisa, udah duluan. Oh no. Melainkan
harus segera berlari kembali ke tempat jaga agar tidak tertangkap oleh sang penjaga. Sementara itu, di Bali ada permainan serupa yang disebut membayang-bayang yang sering dimainkan saat matahari mulai terbenam. Permainan petak umpet ini memiliki aturan yang cukup sederhana dan fleksibel, teman-teman, sehingga bisa dimainkan oleh siapa saja dan di mana saja. Biasanya permainan dimulai dengan menentukan satu orang yang bertugas untuk mencari yang disebut penjaga atau pencari. Biasanya melalui metode home pimpah atau sweet. Pemain lain kemudian mencari tempat persembunyian supaya tidak ditemukan sang penjaga. Sebelum mencari, penjaga harus menutup mata, menghadap ke dinding, pohon, atau benda-benda serupa, dan menghitung sampai angka tertentu, misalnya 10 atau 20, tergantung kesepakatan. Setelah selesai menghitung, ia mulai mencari para pemain yang bersembunyi. Jika penjaga menemukan seseorang, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut. Dalam beberapa variasi permainan, pemain yang ditemukan harus berlari menuju tempat penjaga dan menyerah sebelum tertangkap. Agar bisa tetap bermain, permainan berakhir jika semua pemain telah ditemukan. Dan pemain pertama yang ditemukan biasanya akan menjadi penjaga pada putaran berikutnya. Lebih dari sekedar permainan, petak umpet mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat setempat. Salah satu nilai utama yang terkandung dalam permainan ini adalah kebersamaan dan interaksi sosial. Dalam petak umpet, pemain harus berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami strategi satu sama yang lain, yang mencerminkan budaya gotong royong yang sangat dijunjung tinggi di masyarakat Indonesia. Selain itu, permainan ini juga melatih kecerdasan dan kreativitas anak-anak. Mereka harus berpikir secara strategis untuk menemukan tempat persembunyian terbaik, serta mengamati gerakan penjaga agar tidak mudah ditemukan. Petak umpet juga mengajarkan nilai kejujuran dan sportivitas. Pemain yang bersembunyi harus tetap berada di tempatnya dan tidak berpindah-pindah secara curang. Sementara penjaga harus benar-benar menemukan pemain lain tanpa bantuan yang tidak sah. Seiring perkembangan zaman, permainan petak umpet ini mulai mengalami perubahan, teman-teman. Jika dulu permainan ini mudah ditemukan di lingkungan sekitar, kini anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan gadget dan permainan digital. Namun, menariknya, konsep petak umpet ini masih tetap bertahan dalam berbagai bentuk lain, teman-teman. Kita bisa melihatnya dalam video game seperti Among Us dan Prop Hunt, yang masih mengusung konsep mencari dan bersembunyi dalam versi digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuknya berubah, esensi dari permainan ini tetap hidup dalam budaya populer. Nah, kurang lebih begitulah pembahasan tentang permainan petak umpet sebagai permainan tradisional kita semua. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Nah, dari pembahasan yang tadi kita berikan, permainan bisa disimpulkan bahwa permainan ini merupakan permainan yang bukanlah sekadar permainan tradisional saja, teman-teman. Permainan ini merupakan permainan yang diwariskan dan diturunkan di berbagai budaya. Salah satunya ada di Indonesia. Permainan ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai penting, teman-teman, seperti nilai kreativitas, nilai sportivitas, nilai kebersamaan, dan nilai strategi. Namun sayang sekali, pada zaman sekarang permainan ini terus tergerus zaman dan juga tidak banyak orang yang memainkan permainan ini lagi. Mungkin ini karena globalisasi dan juga pengaruh teknologi. Namun bukan berarti permainan itu harus lenyap begitu saja, teman-teman. Kita bisa berperan dalam melestarikan permainan ini, seperti dengan mengajarkan permainan ini kepada anak-anak, memainkan permainan ini kembali bersama keluarga kita atau teman-teman kita, atau bahkan mengadopsi permainan ini ke dalam bentuk yang lebih menarik lagi, teman-teman. Permainan ini merupakan bentuk dari warisan budaya kita, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk melestarikannya supaya tidak hilang di telang zaman.
Terima kasih teman-teman karena telah menemani kami dalam perjalanan yang luar biasa ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan meningkatkan motivasi kalian supaya bisa bermain permainan tradisional legendaris ini bersama teman-teman kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita sama-sama bisa berbagi cerita menarik seperti ini lagi pada masa mendatang. Berpetualang ke kota tua, Cakep. melihat artefak yang penuh makna. Cakep. Jangan biarkan sejarah sirna, Cakep. karena itulah identitas kita. Cakep. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.